Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Eh, Baru ya Apa? kita Nggak usah belaga mikir, kita langsung aja. Enggak, ini harus mikir, karena ini sambil nyetir ya teman-teman ya. Ini segmen segmen lama dengan packaging baru. Oh, iya. Ya. Bersama dengan Gurunda yang teman-teman sudah lama tidak melihat beliau ini ya. Dan sekarang juga nggak ngeliat. Sekarang juga ngelihat ya, berarti makin lama ya teman-teman nggak ngelihat ya. Jadi dengerin aja suaranya nih ya teman-teman ya. Barangkali dengan cukup dengan suara sudah bisa mengurangi rasa rindu dengan. Jadi apa perlu nyanyi? Boleh ya. Sekarang lagi rame lagu Bernadia nih ya. Galau-galau. Apa itu? Ada saya juga susah nih ngomong umrah ya, saya lupa umrah. Maaf. Oke. Oh iya. Dia. Kita salawat dulu nih, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. salam atas apa yang sudah beliau lakukan. Semoga rahmat tercurahkan sampai kepada beliau, keluarganya, sampai kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya di hari akhir nanti. Amin. Oke, langsung aja. Ini udah terlalu banyak basa-basi ya, karena agak puyeng nih sambil bawa mobil ya. Fokus ya, No. Iya. Ini belok mana? Kanan. Ke kanan. Oke. Kita membahas. Tapi biasanya jarang pakai kanan, soalnya kalau kanan dianggapnya putar balik. Oh, siap. Oh, kita tadi membahas apa lupa saya? Menghadapi kenyataan. Anda punya kenyataan yang tidak bisa Anda hadapi? Atau Anda takut menghadapinya? Jelas kalau semua bisa dihadapi bukan hidup. Kayaknya anak muda mah gitu ya. Itu di surga. Anak tua lebih lagi sih. Iya betul, anak tua. Jangan makanya udah tua masih anak-anak, iya berbahaya sih Pak. Iya. Berbahaya. Orang udah tua masih kanak-kanak kan berbahaya. Gitu. Rentan juga anak tua juga. Rentan juga. Baik kalau dia pemahaman keagamaannya minim ya, iya. Rentan lah. Nah itu bisa di-share nanti nih teman-teman ya ke anak tua, ke orang tua gitu. Jangan nanti ngomong sama orang tua ini anak tua gitu, jangan ya, itu orang tua. Jangan sampai seperti itu. Dilanjut. Setel aja yang kenceng. Jadi mereka kedenger. Betul. Atau kalau bisa rebahan di sebelahnya beliau ya kan. Gedein suaranya, bagus banget. Iya. Ya, menghadapi kenyataan. Kita tuh suka dibenturkan dengan pernyataan demikian. Tapi kita bahkan tidak pernah memahami apa artinya gitu. Apa sih menghadapi kenyataan itu? Apakah dengan kita cukup diam terus melihat kenyataan berlalu lalang di hadapan mata kita? Atau apa gitu? Atau kita sambil makan kerupuk gitu? Ya, betul. Nonton nobar ke timnas lawan Jepang ya kan. Menang nggak? Dibantai 4-0 kan. Alhamdulillah. Orang Indonesia itu sabar, Betul. Kita mah insya Allah siap dan terbiasa dengan kekalahan. Betul, kita terbiasa. Astagfirullah. Terbiasa di bawah ya, justru ya, luar biasa ya. Negara lain mah belum tentu, Belum. Mereka belum tentu bisa survive ketika mereka kalah. Iya, betul. Tapi Indonesia mah luar biasa. Indonesia tuh ini diinjak santai, kalah jumawa, menang jumawa. Itulah Indonesia tuh, menang sombong jelas. Itulah. Itu saya suka. Masalah menang sombong mah negara lain juga sama sih. Betul, wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Betul. Iya, Luar biasa. Nah, tapi itu pernah nggak sih kepikiran? Nggak tahu ya kalau sama teman-teman yang lain ya. Tapi di antum sendiri gitu, ketika mendapatkan pernyataan, udahlah hadapi aja kenyataan. Terus apa yang ada di dalam kepala kita gitu tentang ucapan itu? Yang ada di kepala kita tuh pastinya terpaksa. Labubu, KW. Yang orang-orang pada beli puluhan juta ya. Lah itu aja. 15.000 dapat kayaknya. 15.000 satu kayaknya tuh. Teman-teman mau ya kita cari ini. Kalau teman-teman mau nebak kita dari mana sekarang, cari ada labu-labu. Iya. Cari ada labu ya. Bahkan situ ada yang Betul. Cari ya.
Ya, kalau saya itu tadi saya terpaksa sih, misalnya kayak memaksa diri saya untuk menerima itu gitu. Maksudnya Oh, apa namanya ya? Jadi hitungannya menurut saya hidup dengan apa ya, keterpaksaan sih. Gitu. keterpaksaan. Iya. Tanpa kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya isi dari pernyataan menghadapi kenyataan itu. Iya, Atau ya udah menghadapi kenyataan ya udah adanya begini gitu. adanya begini, saya tetap di sini gitu ya. Ya paling sama ini sih ya, paling sama apa namanya? Yang udah pasti sih ya, udah pasti Apa ce? ada timbul pertanyaan Allah tuh mau apa sih gitu dari kita. Allah tuh ini tuh apa sih maksudnya gitu. Jadi kayak mencari maksud karena kan memang Allah tuh menggunakan bahasa beliau yang manusia tuh sangat terbatas yang tidak memahami gitu ya. Jadi butuh waktu untuk menemukan hikmahnya gitu. Oh itu ini relate sih, makin relate nih. Emang kalau ngomong sama orang soleh mah gini ya? Bukan gitu lah. Baju. Ada daster tipis nih teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau nih akhwat-akhwat ya daster tipis buat di rumah. Jangan kok nawarin sih. Jadi pakai keluar. Oh, itu jadi jualan ya. Iya, benar. Maaf. Iya. Tadi kan ada daster di kiri kanan tadi ya. Oke. Kalau itu suara apa tukang odading kedengeran nggak ya? Nggak tahu nih. Iya. Kalau masuk mungkin dia semakin ketahuan kita di mana ya. Jago banget kalau bisa nebak ya. Jago banget. Oh ya, mereka langsung nyari. Ini direkamnya hari apa, jam berapa gitu kan? Akhirnya mereka, aha ini pasti di sini gitu kan? Frekuensi suaranya tuh nih frekuensi di daerah sini nih. Frekuensi suara hari Jumat nih. Oh iya. Ini kan hari Minggu. Iya. Nyasar dong. Oh tuh, antum langsung kasih tahu ke mereka ini hari Minggu. Oh iya. Aduh, emang saya nggak bakal jadi intel lah. Udah pasti tahun mereka. Iya. Maaf. Nggak kan bisa minggu depan. Tetap aja Minggu. Enggak ya teman-teman, kita mah nggak tahu hari Minggu itu apa, kita tahu hari Ahad. Betul. Haram. Enggak. Enggak sampai haram ya, bercanda. Ya, gimana? Ini masih jalan ini ya. Nah, jadi menghadapi kenyataan itu agama kita itu kan sangat luar biasa ya. Iya. Agama kita itu selalu punya kunci, selalu punya definisi terhadap apa yang memang perlu kita lakukan, no? Ya. Jadi dan itu dalam tanda kutip resmi gitu ya, ada dalam kitab suci gitu kan. Kalau agama lain itu enggak, no. Ketika berbicara sabar, mereka tidak tahu konteks sabar itu apa. Gitu kan ya. Yang ngeliat dari apa yang udah ada aja gitu. Bahkan sabar sendiri adalah agak bahasa Arab gitu kan. Iya. Terus ketika percaya diri gitu ya, itu seringkali ya bukan berasal dari kitab sucinya gitu, dari trainer gitu kan, atau dari apapun. Motivator. Ya, tapi kalau dalam agama kita nggak begitu. Semuanya ada tahapannya, ada apa namanya caranya seperti apa ya, langkah-langkahnya supaya bisa seperti itu. Betul. Luar biasa. Gitu ya. Betul. Saya juga sempat kemarin nggak tahu ya ini benar atau enggak. Maksudnya saya takut menyinggung juga, tapi tidak bermaksud menyinggung karena ini emang dari ada stand up comedian namanya Mongol lah. Terus Si Mongol ini kan kebetulan beliau kan Kristen kan. Beliau Nasrani, terus beliau bilang gitu bahwa kenapa satanik itu bisa menyerang agama lain, khususnya di sini karena beliau Kristen. agama dia aja, agama kalau saya dia. sebutin lah ya. Iya. Terus Agama dia gitu kan. Itu karena di kitabnya mereka itu ada kekosongan data dari usianya Yesus. Iya, Yesus dari setelah 14 tahun sampai ke umur 28. Ya. Tidak diceritakan katanya. Kayak gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu dari beliau diangkat sebagai nabi dari usia 40 sampai beliau meninggal tuh ceritanya itu jelas, Lengkap. Bahkan cerita Nabi Isa lebih lengkap di Al-Quran daripada di agama lain. Iya, betul. Itu ya. Iya, luar biasa. Nyeleweng lagi ya. Iya, jadi belok ya. Nah, maksud saya itu tadi arahnya ke situ. Jadi apa namanya? Ada lebih lengkap lah, lebih ada di Al-Quran tuh lebih ada isinya gitu. Gitu sih. Terus apa itu? Tadi mau ngomong saya juga jadi lupa ya. Menghadapi kenyataan, no. Iya. Jadi, kalau di agama kita itu definisi dari menghadapi kenyataan itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Oke. Kayak gitu ya. Ini lurus aja ya. Ini lurus. Oke. Terus dua itu apa? Nah, jadi yang pertama itu adalah zikir, itu ya. Terus yang keduanya adalah iman. Walaupun sebenarnya ini juga sebenarnya satu paket, cuma ketika para ulama memberikan penekanan khusus, artinya nilai urgensinya itu tinggi lah ya. Iya. Kayak gitu. Ya, karena ketika kita berbicara iman juga kan sebenarnya nyerempet kemana-mana pasti dong. Iya.
Tapi sini menjadi catatan. Bahkan tidak mungkin ada orang berzikir kalau dia tidak beriman. Betul, betul. Ya nggak? Iya. Nah gitulah ya. Walaupun entah itu imannya setipis tisu lah, itulah yang pertanyaan perkara. Ayo no, maju no. Lihat, kasihan si abang ya. Iya. Enggak, ini loh motor nih dari tadi. Oh my god, tampannya. Aduh, ganteng. Masya Allah. Ganteng, ganteng. Cowok ngomongin orang ganteng ya. Oh. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman pada mikir nih kita apa yang sedang kita hadapi gitu Iya, ya. kita sedang ada tiba-tiba ada orang ganteng. Enggak lah, kita nggak lagi di Korea Selatan ya teman-teman ya. Di Indonesia banyak orang ganteng juga teman-teman ya. Jangan mikir K-pop aja ya. Pikirnya kita ketemu boy band gitu. Iya, dikira kita ketemu sama BTS ya, Pak, ya. Enggak, orang Indonesia banyak yang ganteng. Buset, macam-macam. Iya. Ya. Astagfirullah. Iya. Ya. Jadi ternyata menghadapi kenyataan itu tidak akan sempurna kalau ternyata kita tidak membarenginya dengan zikir dan juga dengan iman. Gitu, no. Ya. Yang pertama kita bahas tentang zikir dulu gitu, no. Karena sudah pasti ketika ada orang menyatakan udah hadapi kenyataan, di situ bisa jadi ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, gitu kan? Padahal kan sebenarnya mau kita happy, mau kita susah, kita sedang menghadapi kenyataannya nggak? Betul. Ya. Betul. Gitu. Kita tidak sedang ada di realitas yang berbeda gitu ya. Betul. Kita tidak sedang berada di alam malakut gitu kan. Betul. Kita sedang ada di alam jin ya kan. Tidak juga ya kan, tidak seperti itu. Betul. Kita sedang ada di realitas kita sendiri. Masya Allah, ada yang mau nikah ini. Apa kita ikutan juga? Bukan begitu, tidak semua kondangan bisa kita masukin makan dong. Tidak bisa seperti itu. Iya Ya sih. kan? Kecuali kalau kita pakai batik dan bawa amplop. Betul, datang aja salaman, kagak tahu siapa ya kan. Dia kagak tahu kita siapa. Masya Allah. Masya Allah. Terus gimana tuh? Nih, kepotong nih tadi. Iya. Sama kemacetan dan kondangan. Belum mulai akannya kayaknya. No. Atuh sih, ini pengantin sama saya ini ya. Oh iya bener. Kan pengantin itu Baru keluar. Dia mulai sama siapa? Salamannya ya. Terus yang tadi bawa piring nasi penuh? Ya, itu. Tahu dah itu. Dia udah ngeduluin. Pejuang rendang tuh. Oh, atau dia udah ngeduluin DP amplopnya dulu. Ya, masuk dulu. Masuk dia makan sudah, yang penting makan sudah mulai belum makan. Atau dia kondangannya di atas 500.000 jadi dia dapat jalur khusus. Bebas VIP, ngasihnya gope, mantap. Nah itu juga menghadapi kenyataan juga. Menghadapi kenyataan dia punya gope, jadi dia makan. Ya Langsung Allah. pengantin datang. Ini sebenarnya tema kita sekarang itu ringan ya. Ringan sekali. Cuma Ya? iklannya banyak. Betul, mohon maaf teman-teman ya, emang sambil jalan sih. Emang begitu. Iya. Terus gimana Nah. nih? Gimana? Maka zikir sesuai dengan banyak keterangan tentang zikir gitu kan, bahkan dalam Quran surat Al-A'la juga kan dijelasin gitu ya bahwa zikir itu adalah lebih ala zikrillah tatmainnul qulub ya. Bahwa sebutnya zikir itu akan membuat hati kita tenang, karena di situ kondisinya ada sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi ternyata poin pertama ketika menghadapi itu, tenangin dulu hati kita kayak gitu. Karena dalam kondisi hati yang sudah tenang, kita akan cenderung untuk selain menghadapi kenyataan adalah tenang menghadapi kenyataan kayak gitu. Tenang menghadapi kenyataan. Siap. Kan sebenarnya itu tadi ya, orang mau galau mau apa sebenarnya dia menghadapi kenyataan ya. Tapi cara dia menghadapi kenyataan kan malah jadi bikin kenyataan bikin ruwet, bikin konflik gitu kan. Betul sekali. Galau. Jadi sebelum kita mikir yang lain-lain dulu gitu, bertanya tentang kenapa sih Allah ngeginiin saya gitu kan ya. Kenapa sih saya dapat yang seperti ini dan lain sebagainya. Sebelum itu semuanya kita jawab, maka kita tenangkan dulu, karena dalam posisi yang tenang, dalam kondisi yang tenang, kita akan cenderung bisa melihat semua permasalahan dalam sudut pandang yang berbeda, yang jauh lebih luas, yang mungkin bisa kita tambahkan juga dengan referensi-referensi untuk menghadapi itu semua. Dalam keadaan tenang ya. Betul. Dalam keadaan panik mah kita cenderung bertindak impulsif ya. Impulsif dan seringkali salah ya. Iya. Ya, kadang benar sih, kadang benar. Kadang benar. Tidak semua impulsif itu salah ya. Betul. Terutama impulsif yang berasal dari ilmu kan. Ya. Emang ada orang nih ilmunya itu nggak cuma ada di hati pikirannya aja, tapi udah nyampe ke mulut dan tindakan. Iya. Maka impulsifnya itu udah refleks ya, maksudnya
refleksnya bagus. refleksnya bagus. Iya. Kayak orang naik motor udah ahli, kan refleksnya bagus ya. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu no. Jadi ternyata menghadapi kenyataan itu yang pertama kali harus kita dahulukan adalah zikir dulu no. Apapun zikirnya yang kita suka. Ada orang yang sukanya itu dengan memperbanyak istighfarnya. Udah paling keren dong ini Maya. Jelas. Ya kan? Jelas. Jadi ketika langsung ngadepin sesuatu yang hatinya merasa kurang nyaman dengan kenyataan tersebut, maka dia penuhi dirinya dengan istighfar. Nah, gitu ya. Nah, terus juga kalau udah seperti ini, udah tuh no. Ditambah lagi yang keduanya, karena memang ternyata tadi ya di awal sempat kita singgung, zikir itu akan menjadi makanannya iman. Gitu no. Maka sebenarnya antara zikir dengan iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kayak gitu. Orang beriman akan banyak zikir, orang yang berzikir akan tumbuh iman. Kayak gitu. Tapi di sini kenapa iman itu disebutin? Karena dalam rukun iman lah qada dan qadar itu disebutkan. Betul sekali. Iya. Betul. Ketika orang tidak paham tentang konsep kehidupan, minimal dia paham tentang konsep qada dan qadar. Kayak gitu. Sehingga sekalipun beberapa hal tidak bisa masuk ke dalam logikanya, tetapi ketika hal tersebut bisa masuk ke dalam imannya, maka dia bisa menerima itu. Kayak gitu. Ya. Berat ya bahasannya? Tidak juga, biasa aja. Makanya kita masih santai aja. Kebetulan alhamdulillah jalanan kosong. Mantap. Iya. Cuma tadi saya sambil lihat kiri kanan jadi BRI. Oh iya di BRI. Adanya BCA. Iya. Bang Cari Asia. Bang Cari A ya. Imut sekali ya. Cari A ya. Masya Allah. Cari A. Siap. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. No, Ayu tidak mau bahas panjang lebar juga ya karena kita pengen yang enak-enak aja dulu lah. Betul. Kan, kalau teman-teman pengen nyari yang lebih banyak lagi nanti ikut kajiannya ya kan. Betul. Karena kan kita tuh hanya ngasih tahu kuncinya. Nah, nanti peneguh iman itu apa aja tuh. Terus zikir-zikir yang bisa kita lakukan juga apa aja tuh. Tapi poinnya adalah menghadapi kenyataan itu kuncinya itu dua gitu. Yang pertama zikir ya sebagai faktor healing faktor kita gitu ya. Kita melepaskan semuanya itu dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, menerangi hati kita dengan zikrullah kayak gitu. Terus yang berikutnya itu tadi dengan iman. Jadi cara berpikir kita dia basicnya itu adalah iman dan koridornya itu adalah iman. Gitu ya. Landasannya itu iman. Jadi kita melandasi apapun yang terjadi itu dengan iman sehingga konsepnya masuk nih gitu. Ya. Betul. Terus koridornya adalah iman dalam artian jangan sampai kelewatan ini udah ada batasnya nih, kiri di sini, kanan di sini, depan di sini, belakang sini. Jadi kita terus aja berjalan walaupun mungkin bisa jadi jalan yang kita lalui itu gelap, jalan yang kita lalui itu berkerikil dan lain sebagainya. Tetapi kalau emang udah on the track, insya Allah nyampe gitu kan. Kayak gitu. Nah itulah iman lah yang akan menjadi pengantarnya gitu buat kita. Itu barangkali ya. Allah alam bisa. Udahan belum no? Atau? Ya ini saya juga sebenarnya sempat dengar satu ceramah dari Ustaz Adi Hidayat. Jadi beliau pernah bilang soal ini juga bahwa ketika misalnya kehantam sebuah masalah, hal yang pertama kita lakukan itu bukan cari jalan keluarnya, tapi yang paling pertama adalah tenangkan diri tadi kata juga gitu. Jangan Ahmad Hidayat, bukan ya? Iya, Ustaz tadi ngomong begitu. Jadi memang tenangkan dulu diri gitu. Bahasanya gini, tanggapi permasalahan dengan proporsional. Kayak gitu. Iya, jadi jangan berlebihan, jangan pokoknya intinya tanggapi dengan proporsional, tenangkan diri, sabar dulu semuanya. Jadi nggak usah buru-buru nyari jalan keluar, udah tenangkan diri dulu aja, yakini bahwa imani bahwa memang ini tuh datang dari Allah gitu. Maksudnya kayak ya beliau Allah lah yang paling tahu gitu segalanya dibandingkan kita gitu. Iya, kan kita tuh karena kita tidak nyaman dengan situasi buruk yang kita hadapi, kita cenderung untuk pengen keluar
Tapi kemudian kita mengambil cara berpikir yang salah gitu, no ya. Kita cenderung nyari pintu. Padahal tidak semua pintu yang bisa kita buka atau yang bisa kita akses itu mengarah pada jalan keluar. Betul. Ketika kita salah masuk, pada akhirnya justru itu akan memperlambat kita atau justru membuat kita masuk ke dalam masalah lain yang jauh lebih besar. Betul. Itulah kenapa ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah masalah, bukan hanya sekedar mencari pintu gitu, tapi yang paling pertama adalah pahami dulu situasinya dan juga akses si pemilik pintu-pintu tersebut gitu. Betul ya. Sekali. Gitu kan. Bisa jadi mungkin pintu yang perlu kita buka adalah pintu yang paling melelahkan atau pintu yang paling gak masuk akal. Betul. Entah itu mungkin dia reot gitu ya, no ya. Kayak gitu. Yo. Sama. Iya. Ya. Iya betul. Atau mungkin yang paling jauh gitu ya. Atau mungkin si pintu itu memang dibukanya hanya pada waktu-waktu tertentu. Betul. Kan? Ya. Nah, jadi yang tadinya kita pengen buru-buru, tergesa-gesa, akhirnya kita justru malah melewatkan pintu terbaik yang seharusnya membawa kita pada penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. Nah, gitu misalnya. Betul sekali. Itu tadi teman-teman ya, materi dari gurunda kita tentang menghadapi kenyataan. Intinya tuh teman-teman ya, tenang dulu, jangan, nggak usah yang kayak ya kalau misalnya nangis ya memang ya itu hal yang wajar kali ya. Wajar lah. Nangis apa segala macam sedih ya itu. Wajar nangis kan bagus juga buat bersihin mata kan. Betul, buat bersihin mata gitu kan. Jadi memang intinya itu tadi lah. Tanggapinya dengan proporsional aja lah gitu. Jadi nggak usah yang kayak udah si paling sendiri lah, yang paling sakit lah pokoknya, padahal kita nggak tahu tetangga-tetangga sebelah kiri kanan juga mungkin biasa lebih sakit gitu dari yang kita alami gitu ya. Kecil. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, itu saja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di berjumpa lagi ya. Bahaya nih ngomongin ya, mau kayak haha ya di belakang gini ya. Ya, itu saya teman-teman, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.